karena kita di dunia entertainment kan ya semua orang pasti tahu ya, mereka netizen nggak ada yang mau tahu tentang kehidupan kita. Yang mereka mau tahu adalah di panggung ya. Tampilannya yang Waktu di JKT48 aku tuh fail terus Kak sebetulnya. Itu papa mama kan udah krisan, masa masuk di entertainment. Orang-orang ada yang seperti itu kan, ada yang kayak maksudnya entertainment tuh no banget lah. Lu nggak bisa jadi apa-apa kalau di entertainment, mau jadi terang tuh nggak bisa. Feel lonely, capek gitu. Terus karena yang tadi aku bilang aku belum bisa menyesuaikan mungkin ya, jadi aku gampang stres. Aku tuh kalau ngeliat jadwal aja, badan dari atas sampai bawah bisa kayak lemes langsung shaking gitu. Jadi aku hobi banget keluar masuk rumah sakit. Waktu itu sempat kita 4 kali keguguran. 1, 2 gue kasih, 3 gue kasih, 4 diulang lagi, maunya apa? Bisa dibilang depresi, rambut aku botak. Halo Shalom, apa kabar GMCC Podcast? Hari ini ya dengan kesempatan yang luar biasa, ini kita sudah mau mengakhiri tahun 2023 dan nuansanya agak-agak Natal ya. Dan hari ini saya ada kedatangan tamu ya, luar biasa. Dia adalah salah satu graduation gitu ya, yang pernah masuk di dalam salah satu komunitas, apa ya, bukan komunitas ya, salah satu geng lah ya ngomongnya ya, dari JKT48. Ini dia. Hai semua. Ayo, siapa namanya? Banyak soalnya JKT48. Iya betul, aku ex-member dari JKT48, aku generasi pertama. Namaku Jessica Fania, biasa dipanggilnya JJ gitu. Aku yakin ya, pasti teman-teman juga yang nonton ya JKT48 tuh banyak banget, pasti nggak hafal. Dan yang ini namanya Jessica Fania. Saya senangnya manggilnya JJ. Oke? Senang kamu Gimana? akhirnya bisa di sini karena aku dengar cerita dan kisah kamu nih kayaknya bisa menjadi berkat dan berdampak nih buat pemirsa yang menonton Tuhan, GMCC dalam nama Podcast. Yesus. Dalam nama Yesus berdampak gitu. Tuh lihat ya, udah bilang dalam nama Yesus, artinya JJ sangat mengasihi dan mencintai Tuhan. Amin. Kita mau dengar nih ya, pemirsa juga mau dengar gimana sih ceritanya kok bisa tergabung di JKT48. Jadi sebenarnya aku tuh masuk JKT48, aku nggak tahu apa-apa gitu tentang si JKT48 ini. Oke. Karena aku tuh memang tidak ada background untuk mau masuk ke dunia entertainment awalnya. Gak ada cita-cita juga? Nggak ada. Aku tuh emang berisik, bawel, tapi berani kandang. Gitu, anak kandang banget gitu. Jadi si mami juga bilang, "Nih anak kandang nih," gitu. Iya, gitu. Sampai waktu itu aku punya teman namanya Sonya. Dia tuh ngajak aku masuk JKT48. Cuman waktu itu aku kayak mikirnya, ini apa sih, maksudnya mau iklan ya gitu. Kirain iklan. Aku nggak tahu kalau kita tuh akan tergabung dalam grup berjoget gitu ya. Itu namanya grup berjoget. Iya, idol group sih kita bilangnya. Tapi kan di sini joget dan menyanyi gitu kan. Nah, jadi aku nggak tahu. Pokoknya teman aku cuma bilang gini, "Ya, ayo kita barengan. Nanti kita bisa pergi ke Jepang bareng." Otak anak SMA kan pengen liburan. Iya gitu. Ke Jepang terus nanti dapat duit jajan. Jadi otaknya cuma ke Jepang dapat duit jajan gitu. Gratis. Sesimpel itu. Jadi waktu itu ayo ya daftar. Karena nggak tahu mau ngapain ya udah ya datang aja gitu. Terus agak kaget karena ternyata disuruh nyanyi dan nari. Nah, which is aku nggak punya background itu awalnya gitu. Jadi aku pun berpikir paling juga nggak diterima gitu loh. Karena aku nari muter-muter, bingung gimana gitu kan, nyanyi ya nyanyi. Tapi ada yang ngarahin waktu itu? Enggak, jadi cuman bener-bener kamera nih. Suruh joget sendiri? Iya, jadi kayak dipasang lagu, iya jadi kayak terserahlah lu mau ngapain gitu. Jadi aku sampai kayak cuman nyengir-nyengir, muter-muter doang gitu. Terus karena memang gak ada background di entertainment dan gak pernah casting kan ya. Jadi ngomong juga salah-salah Kak gitu. Jadi kayak tinggi jadi kilometer, coba 154 kilometer, wow tinggi sekali gitu kan, panjang ya, kayak gitu-gitu. Jadi udah kacau lah. Nggak ada persiapan, cuma nggak ada persiapan aja ya? Iya. Terus kayak udahlah nggak bakal masuk gitu. Ternyata masuk. Jadi itu awal perjalanan awalnya sebenarnya gitu. Itu jadi nggak ada cerita khusus kayak. Dan ternyata lulus gitu, kaget. Karena waktu itu aku akhirnya nanya sama bos aku, kenapa sih kok saya bisa masuk gitu? Muka kamu unik, kurang ajar. Muka gue unik ya, kok agak aneh ya alasannya gitu. Terus ya udah akhirnya masuklah, intinya gitu. Itu awal mulanya banget. Gimana pas waktu bilang lulus terus mukanya unik? Nah jadi lulus tuh sebenarnya kita karena kan rame banget Kak yang daftar, kayak ratusan anak, dan ternyata di karantina dulu gitu. Di karantina untuk maksudnya ikut pelatihan apa segala macam. Dan karena aku memang
orang terakhir yang akhir-akhir masuk, aku udah nggak dapet karantina itu gitu. Oh, asik dong. Iya, jadi kayak langsung dong. fast pass ya gitu, Oke. anak Tuhan. Terus jadi aku tahu-tahu udah tinggal kayak seminggu ya atau 2 minggu menjelang grand final. Oh. Mereka masih tetap nyari gitu. Jadi tahu-tahu ya masuk, makanya di otak aku kayak nggak bakal keterima karena 2 minggu lagi udah grand final. Waktu aku datang ke tempat latihan, mereka semua udah settle banget tuh, udah bisa narinya, udah apanya, aku kayak hah gitu. Terus cuman dikasih CD panduan guide untuk latihan segala macam, latihan sendiri. Dan itu tuh pas grand final diumuminnya, kayak di ruangan gini gede, banyak anak-anak duduk pakai nomor gitu loh. Gitu, jadi iya, jadi kayak terus dipanggil nomornya gitu, dan nomor aku disebut. Jadi kali itu pun aku nggak terlalu ngeh, jadi waktu disebut kayak gue ke Jepang gitu. Oh gitu ya. Jadi menangis bahagia karena gue ke Jepang gitu doang. Agak rendah ya pemikirannya saat itu gitu. Terus kan udah nih ya. Terus itu tuh setahu aku kayaknya ada batch-batchan ya. Ini kamu nih sebenarnya batch keberapa sih? Paling pertama. Jadi ada tim J, tim K, tim T. Lalu dari setiap tim itu ada kayak generasi-generasinya. Aku generasi pertama. Iya, jadi dedengkotnya gitu. Ini nih ya, jadi iya, cikal bakalnya ternyata ini ya. Yang bikin heboh loh itu pas begitu. Iya, bikin heboh itu sempat. JKT48 ya, semua orang bingung ya. Karena terus kok banyak banget betul. ini kok ceriwis-ceriwis gitu kan. Bener, iya. By the way, waktu itu kelas berapa waktu join? Aku baru SMA 1. Jadi benar-benar baru naik kelas ke SMA 1. SMA 1. Oke, berarti 15. Berasa dong ya lika-likunya. Begitu JJ kamu diterima gitu ya. Terus apa yang terjadi di masa-masa kamu menjalani itu sementara kamu harus sekolah gitu kan? Gimana ceritanya coba? Waktu menjalani itu semua baik-baik saja? Oh tidak tentunya. Juara 1? Oh tidak ya. Berat ya. Berat banget gitu. Karena menurut aku kalau misalnya dibilang sekolah lancar, karir lancar, menurut aku nggak mau ngejudge ya, cuman apa iya gitu. Karena kan maksudnya dunia entertainment tuh cukup menyita waktu kan gitu, kebanyakan gitu ya. Seperti apa coba? Coba ya. Coba. Seperti kita kan anak-anak sekolah pasti masuk dari pagi sampai siang gitu kan. Aku nggak ambil ekskul lah. Terus tapi dari setelah siang itu kan biasa anak sekolah tuh ngapain sih? Nugas ya kan. Nah tapi waktu nugas aku ya pergi latihan ya gitu. Kita latihan atau kita siap-siap untuk perform. Karena perform tuh biasa sore, tapi dari siang tuh kita udah siap-siap gitu. Entah ada GR lagi, ada apa. Jadi cukup keteteran sebenarnya waktu itu. Jadi kayak ada saat-saat kayak ngerjain tugas ya di tempat latihan gitu kan, melata di lantai gitu, kayak gitu-gitu gitu. Yang paling aku susah banget ngebalance itu waktu tidur sebetulnya. Oh, tidur. Kenapa? Ada masalah? Karena kan kita kepikiran terus untuk latihan atau kepikiran tugas yang nggak selesai. Kayak semua bercampur jadi satu. Tapi lebih ke karena kita latihan kan maksudnya selesai performance itu biasanya jam 9-an lah. Jadi gitu. Biasanya dari jam berapa? Kan pulang sekolah sekitar jam 2 jam 2 gitu. Terus. Jadi biasanya jam 3:30-an udah harus di lokasi gitu. Iya. Dari situ jam 6-an persiapan segala macam, jam 7 kan kita udah mulai perform. Jam 9-an nanti ada briefing. Kalau misalnya ada kegiatan off air lagi, biasanya kita nyicil latihan lagi gitu. Jadi kan biasanya pulang udah malam tuh gitu. Jadi pulang malam, tidurnya juga jadi kebiasaan kalong, ya kan? Jadi bangun pagi susah banget. Bangun pagi susah, lebih ke situ. Jadi bangun pagi susah. Di sekolah ya tentu saya tidur. Di sekolah aku ketiduran gitu. Serius itu terjadi? Gitu. Jadi ya kadang melek kadang enggak sih gitu. Cuman aku ketiduran. Jadi kadang kayak lagi ujian tidak untuk ditiru ya. Ini namanya pelajaran hidup di masa lampau. Diceritakan agar Anda tidak meniru. Ya. Guru-guru reaksinya gimana? Kebetulan dan ketemu kamu tidur di kelas. Nah, jadi aku ketiduran tuh kalau yang paling parah lagi ujian, Kak. Jadi ujian kayak aduh gue gak tahu lagi jawabannya, udah deh gue tidur aja deh gitu. Serius? Jadi tidur terus sampai terngiler-ngiler ya gitu. Tahu-tahu guru manggil kan gitu, tapi karena emang terlelap banget jadi error, lupa kalau ini tuh guru yang manggil. Jadi kayak apa sih? Ya ampun Pak, maaf Pak gitu. Jadi sempet. Jadi ada beberapa guru yang maksudnya kasihan, tapi ada beberapa guru juga yang jadi sebel. Gitu. Tapi memang kekurangannya waktu itu sekolahku
kurang mendukung. Oke, nggak Gitu. mendukung berarti. Iya, Bukan kurang effort, nggak mendukung ya. biasanya kan sekolah-sekolah mendukung nih, karena kayak maksudnya berarti anaknya nanti bisa bawa prestasi untuk sekolahnya. Iya. Tapi waktu itu aku nggak didukung gitu. Jadi itu sebenarnya struggle terberatnya, karena di kanan ada tanggung jawab yang cukup besar juga, di kiri nggak ada yang dukung gitu. Jadi waktu di sekolah lebih ke dinyinyirin sih gitu. Teman-teman sih Nyinyir juga? enggak sih, teman-teman nggak Oke. nyinyir, cuman kadang suka kesel aja gitu. Tetep dong berarti itu mah nyinyir ya. Nyinyir ya. Tapi aku nggak ngerti, mungkin kalau dulu setelah kita rekonsiliasi, dulu aku nanya, mereka tuh bilangnya karena lu pamer. Tapi padahal bukan pamer, karena kayak gimana sih, kita udah Saya mau capek, cerita. udah capek gitu kan, capek. Oke. Terus kayak kadang ada kegiatan keluar negeri kemana, dapet apa namanya, anak kecil gitu kayak cerita gitu, menurut pamer lu, Antusias gitu iya ya. gitu Pak, karena udah nggak ada gimana sih tandeman ngomong, kan ke Oke. sekolah pengennya ngobrol gitu, jadi kayak lebih ke situ sih dulu. Kalau Gitu. teman yang kemarin ngajak itu satu sekolah kah? Enggak, Oh, beda. beda Oke, gitu. tapi Jadi dia diterima? apa tuh di sekolahnya? Bukan, diterima Oh di sana, jadi iya ketika di itu JKT, bareng ya? iya jadi Cuma bareng. juga ya? Jadi Oh, memang aku Punya temenannya, penderitaan yang sama kan? iya bestinya sama dia gitu. Tapi dia lebih pintar, dia cepet keluarnya gitu. Jadi dia graduation cuman kalau nggak salah 4 tahunan di JKT48 atau 3 tahun gitu. Oh, oke. Sedangkan aku 5 mau 6 tahunan, kalau nggak salah dia 6 tahunan gitu. Jadi kayak dia meninggalkan saya duluan, kurang ajar gitu. Gimana dengan mama, papa? Mama Keluarga. papa, kalau papa sempet bete karena Apa? karena aku tuh waktu SMA menjelang SMA 3 mau kuliah, aku tuh sebenarnya dari dulu punya cita-cita pengen jadi dokter. Oh, kejauh ya? Dokter ke artis. Betul, Oke, kan terus, jauh terus. gitu. Biasanya mama-mama kan yang ngomel nih papa-papa nih gitu. Oh, Jadi si oke. papa itu bete-nya karena aku tidak ikut ujian waktu itu. Jadi waktu itu Ujian untuk saringan. iya, karena kayak sadar diri aja Pak gitu. Gue nggak ngerti gitu. Dan waktu itu karena memang sekolah nggak terlalu dukung juga, jadi harusnya SMA 1 kan, zaman dulu kan penjurusan SMA 2 ya. Sekarang kan katanya SMA 1 juga udah mulai ada penjurusan ya, aku nggak ngerti deh. Iya, Cuman betul, dulu betul, aku ada. SMA 2 kan baru penjurusan. Sekolah nggak mengizinkan aku IPA. Oke. Karena kayak ya tidak mungkin gitu menurut mereka. Jadi daripada nanti nama sekolah jelek, mendingan lo IPS katanya gitu. Jadi dari Itu jalur siapa tuh yang ngarahin? sekolah. Oke. Jadi dari jalur penjurusan pun udah susah ke kedokteran kan gitu. Tapi waktu itu papi masih fight, bisa coba dulu aja. Nggak bisa Pak gitu. Nggak bisa, udah nyangkut otaknya cuma bisa accounting gitu. Udah nggak bisa tuh kimia udah nggak tahu gitu. Oke. Jadi waktu itu papi sih betenya di situ. Puji Tuhannya waktu kuliah dapat teman-teman lingkungan yang benar-benar mendukung, membantu. IP aku sampai 3 koma gitu. Kuliah apa jadinya? Kuliah aku komunikasi Oh, waktu komunikasi. itu. Oke. Jadi sampai mami pun kayak, kenapa nggak dari dulu 3 koma kayak pinter gitu. Nggak ada yang dukung soalnya gitu. Nggak ada yang dukung, jadi ya lingkungan berpengaruh Oke. gitu. J, kan itu masa lalu ya, Iya. tapi lucu ya, seru ya. Seru. Udah paling tidak sudah punya pengalaman menjadi artis gitu ya. Apa sih suka dukanya jadi artis, jadinya selamat kemarin tuh kan berarti yang udah ditinggalin sama temennya, ngajakin, akhirnya dia duluan yang di graduation, dia yang akhirnya keluar duluan, terus akhirnya JJ bertahan di situ gitu ya. Apa yang membuat JJ akhirnya juga bertahan? Kok ikut-ikutan dia aja, keluar aja sama 3 tahun gitu kan. Kenapa JJ kalau nggak salah sampai 6 tahun ya? Nah itu apa? Apakah ada suka duka situ atau mungkin masih mau lanjut jalan-jalan gratis kah? Iya, kali aja ya gitu kan. Coba, gimana alasannya? Kalau suka duka sih sebenarnya dukanya ya. Ya dong, dukanya dulu ya. Dulu ya gitu kan. Kalau yang duka sih sebenarnya karena kita di dunia entertainment kan ya semua orang pasti tahu ya. Mereka netizen nggak ada yang mau tahu tentang kehidupan kita. Yang mereka mau tahu adalah di panggung ya. Yang harus Betul, performnya harus bagus, senyum harus senyum indah gitu kan, 1000 gigi keluar gitu. Jadi iya banyak ya takut. Jadi intinya harus prima terus gitu. Jadi mereka kan nggak terlalu mau mengerti kehidupan kita beratnya kayak gimana gitu. Jadi itu dukanya sebetulnya. Jadi kayak misalnya pusing di sekolah kek atau capek gimana pun kek, ya latihan gimana, ya kita pokoknya harus gitu kan. Ya, iya, ketemu orang pokoknya harus wow gitu. Hai semua. Penipu ya.
Acting ya berarti ya. Oke. Karena Oh my kan God. maksudnya memang tuntutan dunia entertainment Itu dimanapun. duka banget ya. Iya, kita Oke. nggak ngomong JKT48 juga gitu, Iya. tapi semua gitu dimanapun. Di Zimbabwe juga begitu pasti kalau ada entertainment gitu kan. Harusnya sih gitu ya. Saya belum pernah ke sana sih. Iya, aku juga belum sih. Oke. Terus abis itu cuman sukanya adalah memang kita ya namanya dulu cewek-cewek masih kecil ya memang maksudnya sudah menghasilkan uang di saat-saat orang lain belum menghasilkan uang mungkin ya. Oke. Karena aku SMA sudah kerja sendiri, punya penghasilan sendiri, Mm-mm. bisa bantu-bantu keluarga juga. Jadi kayak punya kesenangan tersendiri juga Oke. gitu. Terus kita kan banyak cewek-ceweknya nih. Jadi kayak maksudnya ada pelipur lara lah ya gitu. Jadi walaupun kita capek tapi kita ketawa-tawa sini main lupa lagi apa Menghibur lagi diri gitu, sendiri menghibur lah diri ya. sendiri Oke. gitu. Terus sukanya lagi belajar banyak hal memang harus Apa aja? diakui. Kayak maksudnya aku kan udah bilang di awal, aku berani kandang gitu kan. Tapi masuk JKT48 dituntut untuk maksudnya aku tuh biasanya memang paling jago di MC. Oh. Gitu. Bagian section buat nge-MC tuh aku gitu bisa bikin tema sendiri apa Perlu MC, sendiri. perlu MC. Gitu. Terus. Beda saya berkata atau hela nafas. Jadi waktu itu belajar maksudnya oh iya ya ternyata gue bisa loh ngomong karena aku tuh nggak bisa Kak aslinya natap orang. Oke. Gitu. Jadi Ini walaupun tadi saya ditatap loh. iya itu belajar banyak dari di JKT juga gitu. Oh. Karena aku kan kalau ngomong sama orang turun ke bawah apa gitu. Jadi itu mau nggak mau kita ngomong sama berhadapan dengan fans, apalagi di JKT waktu itu ada apa sih namanya kayak istilahnya ya yang biar gampang dipahami kayak fan service itu kayak kita handshake jadi salaman fansnya satu-satu one on one sama kita. Kalau aku nggak bisa ngomong kan tidak sopan kepada fans juga yang udah datang gitu kan. Masa dia datang kita cuman gini kan nggak mungkin. Jadi dituntut untuk ayo coba berani bisa ngelihat orang gitu. Jadi aku belajar itu, belajar bisa ngomong juga gitu. Maksudnya ngomong dalam segala keadaan. Misalnya acaranya formal ngomongnya gimana, acaranya yang cengengesan ngomongnya gimana, ngebawa suasana kayak gimana sih. Itu belajar juga gitu. Oh, oke, banyak ya. Terus belajar disiplin waktu juga gitu. Kelihatan Karena ya. kan JKT48 kan biasanya Jepang. Which is memang Jepang kan tight banget soal waktu. Beda gitu. ya sama Indonesia. Gitu walaupun gitu ya. Kita jamnya karet gitu kan. Macet. Macet. Oke. Macet banyak pembangunan jalan pemirsa. Oke, disiplinnya itu kayaknya Disiplin. luar biasa deh ya kelihatannya. Sebenarnya gini, waktu di JKT48 aku tuh fail terus Kak sebetulnya soal jam. Disiplin berarti ya. Oke. Aku tuh fail terus gitu. Jadi kayak mereka udah ngumpul jam berapa, aku baru bisa jam berapa gitu. Itu karena jarak atau gimana? Enggak, karena nggak klik-klik aja di pikiran gitu. Oke. Kayak gimana sih masih pakai jiwa ngaretnya gitu. Oke. Cuman lama-lama justru yang aku rasain setelah aku keluar. Ya mohon maaf ya teman-teman member semua, saya kerjanya lewat. Tapi setelah aku keluar jadi aku sadar, oh iya ya orang-orang dulu tuh mereka misalnya jam 2 latihan. Setengah 2 mereka sudah ada, bukan jam 2 mereka baru jenggreng gitu. Setengah 2 pun mereka udah ada dan jadi ngerasa oh iya ya, lu tuh harus menghargai waktu loh. Kalau lu telat, semua orang telat gara-gara lu gitu. Asik. Jadi oh iya ya, jadi makanya kalau sekarang lagi ngumpul sebisa mungkin gimana caranya jangan telat gitu karena udah belajar gitu. Jadi belajar menghargai waktu itu. Ya udah sih itu aja. Keren sih, tapi itu memang yang di-upgrade dari dirinya JJ ya. Iya. Yaitu disiplin dan bertatap muka dengan orang lain, memandang langsung gitu ya. Dan it's worked ya. Dan sangat bisa dirasakan benar diri sendiri ya. saat ini bisa gitu. Nah sekarang aku mau tanya nih, kan itu kan dunia glamor lah ya, terus keartisan dan sebagainya gitu kan. Tapi kan tadi juga spill dikit tuh tadi gitu. Sekarang jadi apa? Katanya hamba Tuhan gitu kan. Aku pengen tahu nih ya, kita juga pengen tahu, semua pengen tahu ya. Gimana sih seorang JJ yang tadinya di keartisan kehidupannya, terus ya kayaknya juga agak-agak santai hidupnya gitu, ya agak-agak semrawut berarti kan gitu ya, betul ya. Ketemu Tuhannya gimana? Aku waktu itu memang di JKT48 itu sebenarnya bukan salah JKT-nya ya, mungkin karena aku masih anak-anak ya, masih umur 15 gitu kan, dari 14 atau 15 langsung masuk di dunia yang cukup berat gitu kan. Dan waktu itu juga lingkungan baik yang nggak dukung gitu, jadi kayak feel lonely gitu kan. Feel lonely? Iya, jadi walaupun kita padahal mama udah dukung, teman-teman udah ngajak. Kalau teman-teman kan memang di JKT-nya kita beramai-ramai ceriwis, happy di situ. Cuman kan maksudnya gini, ada teman-teman lain yang mungkin
di sekolah kah atau mungkin di luar sana kah? Karena gini, aku kan dari kecil kita lahir di ibaratnya langsung Kristen gitu kan di gereja Papa gitu. mama ya. Oke. Gitu. Jadi dan aku dari kecil juga mami punya cita-cita sebenarnya aku jadi pemain piano gitu, pianis gitu. Oke. Disekolahin segala macam, memang ada bakat di sana juga. Tapi karena waktu itu masuk JKT48 ngilang semua. Jadi banyak yang kayak itu papa mama kan udah Kristen, masa masuk di entertainment. Orang-orang ada yang seperti itu kan, ada yang kayak maksudnya entertainment tuh no banget lah. Lu nggak bisa jadi apa-apa kalau di entertainment, mau jadi terang tuh nggak bisa gitu. Oke. Iya ibaratnya gitu. Jadi banyak yang kayak kok di situ sih, kok gini sih, kok gini, mulai masuk semua gitu kan. Jadi yang tidak dukung kurang lebih kayak gitu. Terus apalagi ya, guru-guru yang sudah mengajar dengan susah payah ya untuk aku bisa sampai piano segala macem, juga tahu aku ngilang kayak aduh sedih. Iya sedih, mereka sedih gitu. Jadi kayak bebannya ada di situ. Terus udah gitu apalagi ya, kita kan memang di JKT48 itu dijaga banget sebetulnya, dijaga banget karena mungkin cewek-cewek juga, anak-anak kecil juga, mungkin manajemen menjaga itu ya gitu. Jadi kayak biar anak-anak ini tidak offside gitu kan, maksudnya di dunia entertainment banyak yang offside, banyak yang jadi mungkin narkobi ya kan, ngerokok segala macam. Di sini tuh kita jadwal aja ketahuan gitu. Wow. Jadi kita jadwal setahun ke depan, orang tua pun di blast gitu, dikirimin semuanya gitu. Jadi mereka tahu gitu. Nah karena kayak gitu, efek kekurangannya kita diprotek banget. Jadi nggak bisa ke kanan, nggak bisa ke kiri, berteman dengan siapa, kalau bisa jangan gitu. Jadi dunia gue udah harusnya dunia yang kenal sama orang, tapi gue dikungkung. Jadi itu juga kayak pusing ya gitu, bingung ya, di sekolah juga nggak ada yang dukung, ini nggak ada yang dukung. Jadi feel lonely, capek gitu. Terus karena yang tadi aku bilang aku belum bisa menyesuaikan mungkin ya, jadi aku gampang stres. Mau mengarah ke depresi tapi belum depresi sih ya, karena aku tuh kalau ngeliat jadwal aja badan dari atas sampai bawah bisa kayak lemes, langsung shaking gitu. Jadi aku hobi banget keluar masuk rumah sakit gitu. Keluar masuk rumah sakit, dokter cuman bilang nggak ada penyakit apa-apa bu, mendingan anaknya dibawa ke psikiater gitu. Stres. Karena stres ternyata gitu. Jadi waktu itu dokter nanya, kamu ada sakit apa gak? Kamu ada pikiran apa gak? Gak ada. Karena ternyata ini di alam bawah sadar gitu. Itu mungkin karena lingkungan yang mungkin ada beberapa yang nyinyir. Iya. Itu kayaknya ada judgement iya. Mungkin itu bikin kepikiran ya. Kepikiran juga, dan maksudnya aku juga mungkin kecapean, nggak jago ngelola waktu gitu. Jadi semuanya ngumpul jadi satu gitu kan. Jadi kayak pokoknya gampang kolaps gitu. Iya. Jadi stres sendiri, apa sendiri. Jadi efeknya waktu itu aku setiap tidur tuh suka lompat. Jadi kalau orang kan tidur gini, kalau aku tuh tidur, dari tidur tau langsung buk, lompat. Oh kaget ya, jadi kayak orang kagetan. Kayak orang kagetan. Terus kalau bangun pagi kayak suka lupa, kemarin tuh ngapain ya? Kemarin hari apa, ada apa, ngapain. Segitunya ya? Segitunya, jadi benar satu hari itu bisa full lupa. Gitu, kayak diam lama, ngapain ya gitu. Ada apa ya, kok gak inget-inget gitu. Then what happened? Nah akhirnya dari situ-situ capek kan lama-lama. Gue mau ngapain sih hidup, jadi lebih nanya ke sana. Hidup mau ngapain, hidup tuh gimana sih, kok kayak hidup gue begini-begini terus, mau ngapain lagi gitu. Jadi waktu itu aku inget banget, aku cuman doa, aku bilang Tuhan waktu itu, belum, akhirnya waktu itu dibilang saat teduh, orang-orang kan bilang saat teduh, makanya saat teduh. Dan waktu itu aku gereja juga, GBI tentunya, GBI. Waktu itu di gereja ya, GBI nih, anak GBI ya kan, di apa namanya, tanya lah sama pendetanya, siapa di sini setiap hari baca Alkitab? Tentu tidak angkat tangan. Karena nggak baca. Tidak baca ya kan. Terus ditanya lagi, siapa yang setiap hari saat teduh? Tentu tidak baca dan tidak saat teduh. Jadi nggak ada yang naik tangan kan, seminggu. Minggu berikutnya gitu. Orang-orang pada angkat tangan, gue angkat tangan ya. Kalau gue nggak angkat tangan, ntar gue mati masuk mana? Sesingkat itu waktu itu otaknya juga kayak surga nggak terima, neraka nggak terima, kemana nih gue gitu, tektok. Jadi kayak, yaudah deh, saat teduh deh. Tapi kan nggak ngerti saat teduh kayak apa gitu. Jadi aku cuman mengikuti pola-pola teori. Lipet tangan, merem, doa, yang penting nyanyi. Ini gitu. Tapi waktu itu aku juga sibuk Kak. Jadi saat teduhnya kurang ajar gitu. Kayak bisa sambil keramas, sambil nyanyi, sambil apa, sambil mandi, terus sambil ketiduran, sambil apa gitu. Jadi kayak kok gue nyari Tuhan makin jauh ya Tuhan gitu. Wow. Karena mungkin yang aku sadari sekarang ya
lu pakai teori, sedangkan Tuhan tidak terbatas dengan teori gitu. Oke. Jadi waktu itu aku kayak gitu. Terus baca Alkitab masih belum mau, capek, ngantuk gitu kan. Jadi kayak intinya begitu sampai akhirnya aku bilang, "Udah Tuhan, saya nyari Tuhan, Tuhan makin jauh. Saya harus ngapain? Saya harus gimana?" Oke. Terus waktu itu aku doa, aku bilang, "Tuhan, ini hidup saya punya Tuhan. Terserah Tuhan mau ngapain. Saya jadi keset kaki Tuhan pun saya bersedia, yang penting saya sama Tuhan." Wow. Waktu itu ngomongnya itu. Oke. Nggak kepikiran sih kenapa bisa ngomong gitu. Intinya waktu itu ngomong gitu dan aku nangis, plong, hilang semua yang ngerasa kayak beban. Itu tuh, kalau cook yang diangkat tuh ternyata kayak gitu. Bisa nggak di deskripsiin sekarang? Ya nggak bisa, harus alamin sendiri. Karena susah gitu. Jadi Jadi itu titik di mana? titik balik. Aku balik. bener-bener plong, enak, kayak apa ya, kayak pede ngejalanin hari gitu, kayak dia yang Wow. pegang gitu. Jadi hari itu padahal doanya jadi keset ya gitu. Dan nggak lama kan memang aku graduate. Setelah graduate Tuhan buktiin jadi keset. Gimana? Jadi kesetnya itu waktu itu orang nggak ada yang kenal aku, orang nggak ada yang tahu aku. Kalau ikut waktu itu masih pacaran sama suami, sama Eca. Jadi waktu Oke, itu ini titik-titik mau menikah kayaknya. iya, Oke. waktu masih pacaran sih ya. Iya, ya pacaran mau menikah. Jadi kalau orang ketemu Eca bisa kayak orang buta ngeliat aku. Cuman ngeliatnya Eca doang Iya, ya? cuman salam ke Eca, aku dicuekin. Sering kayak gitu. Bener-bener kayak keset ya? Kayak keset. Aku waktu itu bilang, "Aduh, kenapa sih kok orang jahat-jahat banget?" Eca bilang, "Doanya kan menjadi keset." Doanya kan menjadi keset. Jadi keset tuh nggak dilihat. Yang penting hatinya. Belajar rendah hati. Tuhan ngedidik untuk rendah hati tuh abis-abisan. Dari jadi artis jadi keset. Iya gitu Oke. kan. Keset welcome gitu kan. Yang kotor cuma dibalik. Nggak dicuci. Gitu. Jadi situ. Terus bisa orang kayak jalan nabrak, nggak say sorry, nggak apa, langsung nyamperin aja, hahaha gitu. Gue kayak Kesel nggak sama Eca? waktu Ngiri itu nggak? Ngiri enggak, nggak? anehnya enggak. Oh enggak? Enggak. Oh, oke. Waktu itu aku cuma curhat, "Bi, kenapa sih kayak gitu?" Eca selalu ngingetin, kan jadi keset. Makanya doa jadi keset sih. Selalu doa. Terus berdoa lagi kan? Enggak sih. Enggak berani juga ngeganti gitu. Jadi cuman waktu itu karena Eca ngomong gitu terus jadi keinget, iya ya, kan jadi keset tuh artinya rendah hati. Ya udah, ini saatnya lu belajar. Gitu. Jadi betul-betul dijamah, Iya, dijadikan keset betul-betul sama betul. Tuhan, tapi dibentuk hatinya ya. Dijamah dan digodok ya. And then terus Gitu. gimana seperjalanannya? Ini kan tadi udah spill-spill nih, Mm-mm. perjalanannya bertemu dengan Eca, terus pacaran dengan Eca gitu ya. Terus sampai akhirnya, Menikah. oke, gimana ceritanya? Menikah itu 2019 Oke. gitu. Terus waktu itu kita dalam pernikahan, waktu itu goalnya ya, aku waktu itu bilang sama Eca, kita kalau nikah semua orang juga pacaran nikah, dan kita setuju waktu itu. Karena kan orang nanya, kalian pacaran goalnya apa, nikah goalsnya apa sih gitu kan. Iya ya, jadi waktu itu kita berdua doain itu, dan maksudnya kita sepakat bahwa kita mau menikah menjadi contoh buat generasi, nggak cuma generasi di bawah kita, tapi generasi di atas kita. Wow, oke. Karena waktu itu base-nya kita ngelihat banyak orang-orang yang kalau udah menikah justru jadi dingin, Yes. ya kan gitu. Kayak kalau suami istri yang udah umur 50 tahun gandengan, bisa dinyinyirin kayak, ih centil banget udah 50 tahun gandengan. Hei, kalau lu pacaran aja gandengan tangan, kenapa nikah gak gandengan tangan gitu kan. Makin tua harusnya makin sweet gitu. Oke. Jadi itu waktu itu kita ngeliat kayak, Sudah kenapa sih. dikomunikasikan ya? Iya, jadi waktu itu kita, kenapa sih orang-orang kok kalau makin tua makin dingin, makin hambar gitu. Ayo yuk kita berdoa berdua, kita harus jadi dampak. Kalau enggak, hubungan kita cuman oh ya pacaran nikah. Semua orang juga dari pacaran nikah gitu. Jadi waktu Itu buat yang generasi atas. Kalau buat generasi bawah, apa? pacaran yang kudus, Wow, oke. jangan Gimana kudis. ceritanya? Oke. Yang kudus ya? Bukan kudis. Oke. Iya gitu. How? Iya, Ya, jadi gimana? Maksudnya kan yang namanya pacaran pasti berdua. Iya, Terus iya. akhirnya ya sering berdua. Terus kan banyak juga ya godaan-godaan gitu ya. Godaan-godaan setan ya. setan memang ya gitu. Nah, itu ya. Iya. Terus gimana jaganya? So, waktu itu maksudnya gini, kita memang sempat ya pacaran-pacaran kurang ajar gitu ya. Jadi sempat, maksudnya bukan kurang ajar yang offside, enggak, puji Tuhan, haleluya. Cuma maksudnya sempatlah berarti ya ada di fase-fase yang maksudnya kudis. Gitu. Oke. Tapi waktu itu kita langsung ngomong gini, gak bisa kayak gini ya. Kita benar-benar, aku ingat banget waktu itu kita berdua sujud doa. Kita bilang mohon ampun sama Tuhan, kita berjanji gak akan macam-macam, karena kita goals mau jadi contoh. Orang mau jadi contoh harus jaga hidup, kalau enggak contoh lu basi, nggak jadi contoh gitu. Jadi waktu itu kita berdoa,
kita mau biar hubungan ini kudus, kita minta maaf dan kita berjanji nggak akan lagi macam-macam. Wow, Gitu. oke. Jadi waktu itu Berarti aku ingat benar-benar banget. diniatin ya, Iya, berdua terus komitmen ya. komit, iya Jadi gitu. kalaupun satu misalkan udah mau jatuh, Tuhan ingetin, dan yang satu juga harus menegur. Iya gitu. Berani Jadi ya? berani. Oh, oke, Dan wow. waktu itu Tuhan benar-benar jawab doa kita. Itu benar-benar kita dijaga, nggak ada sama sekali saling berjatuhan bergelimpangan seperti buah jatuh. Luar biasa. Jadi berapa lama pacaran terus menikah? Sekitar berapa ya? Mungkin 3 tahunan kali ya. 3 tahun akhirnya menikah. Iya, kayaknya 3 tahunan. Kalau nggak salah Wow. itu nggak ada yang ngitung lagi. Jangan ngitung, aku nggak ngitung. Menyesal nggak sampai hari ini terus menikah? Enggak. Maksudnya menikah menyesal? Ya siapa tahu kan Enggak. juga ada yang pacaran terus akhirnya menikah, oh menikah begini doang ya gitu. Enggak. Enggak. Karena aku bisa bilang tidak, karena aku menikah muda kan, 23 Kak. Nah, orang-orang kan pada bilang, beda berapa tahun sih Eca? 7 tahun. 7 tahun. Eca berondong Eca. Eca, Angke Eca. Gitu. Jadi Berarti happy now? happy. Puji Tuhan sangat happy gitu. Walaupun ada musim-musim yang tidak enak dalam pernikahan waktu itu. Penyesuaian. Ya, cuman waktu itu sebenarnya kita kalau penyesuaian bahkan di pacaran, Kak. Jadi pacaran, masa-masa sulit itu apa? pacaran waktu itu sempat kita 4 kali keguguran. Ini dia kuncinya. Oke, ini ada Gitu. poin ceritanya lagi nih ya. Oke, Iya. ini ceritanya yang sangat luar biasa. Aku dengar benar ya. 4 kali 4 keguguran. kali, Gimana gitu. ceritanya itu? Nah, jadi aku kilas balik dikit. Waktu aku pacaran, kita sebenarnya ditempatnya di situ. Berantemnya hebohnya di situ. Berantem. Jadi kita berantem hobi ya. Bukan hobi, sering gitu. Sering sampai akhirnya waktu itu Aca ingetin, ini nggak bisa nih kayak gini terus pacaran berantem mulu. Berantemnya nggak mendewasakan dan tidak jadi apa-apa gitu. Jadi kayak cuma lingkaran putaran doang. Apa gitu. yang bisa bikin jadi berantem maksudnya? Apa ya? Kalau aku kan keguguran kan bukannya. Oh iya, cuman dari karena kita sering berantem di masa lalu dan sama-sama udah dikuatin, udah saling, oh kalau berantem tuh harus kayak gini ya, nggak boleh ya, tidak membangun, harus membangun. Jadi waktu menikah, keguguran 4 kali, itu nggak jadi, maksudnya kan banyak ya orang jadi berantem karena lu salah-salahan gitu. Waktu itu kita komit, kita pernikah berdua, artinya bukan tanggung jawab satu orang, ayo apa yang harus kita lakuin. Jadi komunikasi kita kuat, sudah kuat, karena dari zaman pacaran udah dibentuk gitu. Jadi komunikasi kita kuat, kita doa ke Tuhan, jadi nggak ada yang saling tunjuk-tunjukkan. Itu yang utama dulu. Oke. Gitu. Terus jadi aku keguguran tuh 2019, 2020, lalu 2022 itu 2 kali. Jadi waktu 2019 tuh aku nggak tahu kalau aku hamil karena kita waktu itu lagi honeymoon. Karena waktu itu tertunda ya? tertunda karena waktu itu jadwal Eca padat, jadi kita baru bisa honeymoon tuh Agustus gitu. Menikahnya April. Nah, baru ya kan, oh ya udah kita program anak di honeymoon aja, kali-kali ada hawa-hawa dingin anaknya kayak bule gitu. Ternyata udah hamil. Aku nggak tahu. Gitu. Jadi pendarahan. Iya, waktu itu bleeding. Terus dokter langsung bilang udah nggak bisa, harus dikuret gitu. Itu 2019. 2020 juga mirip seperti itu. Tapi waktu itu sebenarnya bukan, maksudnya kan ini kalau cerita ini harus hati-hati ya, karena maksudnya netizen gampang ngejudge, ya lu aja error, udah tahu keguguran lu ulang lagi gitu ya kan. Tidak ada yang mau keguguran, emang kita tahu ya kan. Kalau gua tahu gua lah keguguran. Ya kan. Terus abis itu si dokter itu waktu itu memang tidak kasih clue yang sampai gimana, dia cuma bilang ya nggak ada masalah sih Bu, ya mau nggak mau ya memang harus, maksudnya ibaratnya ya coba lagi gitu, karena kan saya juga nggak tahu gimana gitu. Terus emang gitu Dok, iya ya udah, akhirnya ternyata terjadi lagi gitu. Nah cuma 19 sama 20 itu waktu itu kita cuma bilang gini, kalau Tuhan izinkan keguguran, artinya Tuhan mau bikin sesuatu dalam hidup kita. Amin. Berarti kita akan menjangkau orang-orang mungkin yang serupa, keguguran, sakit hati, dan waktu itu Tuhan buktikan. Waktu itu aku cerita, waktu itu di sosial media, di Instagram, banyak orang-orang yang DM, gitu. Maksudnya mereka bilang sedih, mereka bilang gimana kok bisa masa sedih itu ya. Terus mereka juga bilang kok bisa lu menceritakan ini, karena menurut gue ini tuh aib, gitu. Gue juga pernah keguguran dan menurut gue ini aib yang nggak harus diceritain, tapi kalau bisa jadi bukan terpacu untuk menceritakan ya, tapi maksudnya hatinya jadi tenang, oh ada orang yang senasib ya seperti ini gitu. Jadi awalnya JJ ngerasa bahwa ini adalah aib? Enggak, yang ngomong aib kan sebenarnya followers waktu itu kan, netizen waktu itu DM. Kalau aku nggak ngerasa aib, aku cuma ngerasa intinya
ya kalau Tuhan izinkan ada keguguran, intinya Tuhan pasti mau pakai hidup kita buat pelayanan, intinya gitu. Amin. Jadi waktu itu Itu aku kan yang kedua. 1-2. 1-2. Jadi Nah, 1-2. begitu yang ketiga? Yang ketiga sudah mulai agak sedeng. Oke. Gimana Yang ceritanya? ketiga itu mulai kayak, "Hah, kok keulang lagi?" gitu ya kan. Kayak main lotre. Bukan lotre ya, apa sih, kayak undian. Marah sama Tuhan? Belum, Marah sama Eca? belum. Jadi sama Tuhan belum. Ketiga, tapi mulai bingung kita berdua, belum. Kayaknya bakalan akan. Gitu, namanya belum berarti ada ya. Oke, berarti ada masa-masa itu ya. Jadi waktu aku ketiga, Eca bingung, aku juga bingung. Oke. Kita mulai, ini kenapa ya kok keulang lagi? Udah mulai nggak cerita ke media sosial karena orang yang nggak ngerti bisa ngejudge dengan gampang. Yes. Gitu. 1-2 lu pelayanan, iya. 3 lu hobi namanya, bisa digituin sama orang gitu. Dan akhirnya kita mulai, ini kenapa ya? Ya udahlah gitu. Nah tapi yang puncaknya itu keempat karena kan aku tuh kalau nggak salah 2022 tuh di Maret. 2022-nya yang kedua itu di Juli Agustusan. Oke. Oh, jedanya dikit ya. Karena waktu itu, karena yang kita shock tuh gini, kita tuh sudah promil. Bukan tidak promil. Oke. Jadi kita sudah promil, sudah dijadwal, sudah dicek semuanya, makan obat, disuntik, semua sudah set dengan baik. Oke. Gitu. Itu yang terakhir ya, yang keempat. 3 dan 4. 3 dan 4. Gitu. Yang 3 dokternya juga jadi sedih kan, shock juga. Kenapa nih gitu? Karena sampai 2 dokter Kak gitu, dan dua-duanya sudah ya? Iya, dua-duanya sudah bilang aman, pasti jadi. Taunya enggak gitu. Yang keempat kayak gitu juga, aku terpukul. Aku marah sama Tuhan memang. Jadi aku ngerasa kayak, kok Tuhan kayak mainin gue ya gitu. 1-2 gue kasih, 3 gue kasih, 4 diulang lagi, maunya apa gitu. Jadi jadi aku ngerasa Tuhan seperti kayak ngasih harapan, hadiah. Mau dibuka, hadiahnya dihilangin, diambil lagi gitu. Jadi aku marah di situ, dan waktu itu yang bikin makin ke-trigger marah juga, biasa ya kita masa ada komunitas pasti mendoakan yang positif, masa mendoakan negatif gitu kan. Mendoakan positif semua, bahkan ada teman aku tiba-tiba dari Australia, gue doa, gue beriman buat elu, kasih baju bayi. Jadi udah, iya nih pasti jadilah gitu kan. Yang keempat juga udah direncanakan dengan matang gitu. Dan just in case, kalau baru keguguran kenapa bikin lagi? Ini harus disisipkan dulu karena orang takut nggak ngerti. Bapak Ibu, pemirsa, karena dokter sudah bilang aman. Dan dokter bilang, ayo ini karena benar-benar maksud, ayo kamu semangat lah ya. Iya, dan dikasih semangat sebenarnya. Iya, dan kondisi lagi prima gitu. Karena baru dibersihin, baru apa, ini lagi benar-benar bagus banget. Maksudnya mumpung ibaratnya. Daripada nanti kondisi udah lagi mungkin kecapean lagi, apalagi anjlok gitu. Jadi ini lagi sebenarnya lagi bagus-bagusnya gitu. Ayo berusaha. Gitu, ternyata nggak jadi lagi gitu kan. Nah, teman-teman udah kayak gitu, ada yang ngasih sepatu baik lah gitu kan. Jadi kayak udah beriman, udah apa, bahkan lagi. Iya, bahkan yang aku makanya perih waktu itu di USG, siap-siap nih HP. Karena mau dengerin detak jantung kan. Ternyata kan nggak berdetak gitu. Tapi waktu itu Eca masih insist, masih mau coba. Cuman aku udah gitu. Jadi aku cuman keplak tangannya dia doang, maksudnya kasih kode, udah lu nggak usah video, nggak ada gitu loh. Cuman abis itu aku gini, nggak. Lu kan punya Tuhan, coba beriman lagi. Jadi aku sampai doa dalam hati, ayo Tuhan Yesus jadiin, kalau Tuhan mau ada ini nih anak sekarang, ada bisa. Ini satu rumah sakit lo bertobat, aku sampai otaknya dari situ gitu. Oke. Cuman dokter bilang, ayo ke toilet lagi. Aduh, mau ngapain sih ke toilet? Disuruh buang air kecil lagi, karena takutnya mungkin ada ketutup air kecil atau apa gitu. Terus udah sampai di toilet pun masih doa, Tuhan, ayo Tuhan, pasti Tuhan mau bikin sesuatu gitu. Dan ini satu tempat bisa bertobat. Jadi waktu itu gue ke sana, tapi ternyata Tuhan gak izinkan. Jadi aku ngerasa kayak, lu mainin gue gitu. And then aku bisa dibilang depresi. Rambut aku botak. Jadi kalau kakak melihat rambut indah ini ada poni kecil, ini tadinya segini botak. Oh ya? Segini botak karena waktu dokter bilang anaknya nggak ada, aku udah nggak bisa nangis. Jadi udah nggak keluar air mata sama sekali, dan prosesnya berat karena bertubi-tubi. Jadi setelah aku dinyatakan tidak ada anaknya, harus dikuret lagi. Setelah dikuret ternyata tidak bersih, dan bukan salah dokter, karena dokter bilang, saya nggak berani korek sampai dalam, karena there's something bumpy
di dalam rahim kamu, dan saya nggak berani toel itu, saya nggak tahu apa, karena itu blind sebenarnya, nggak ada kamera yang masuk ke dalam. Itu hanya ya memang keahlian dokter aja untuk membersihkan gitu. Dan dari situ dokter saranin lagi untuk ada prosedur lanjutan, tapi waktu itu aku prosedur lanjutannya seperti digoret ya, jadi dibersihin lagi, tapi nggak dibius, jadi aku sadar full. Jadi itu Eca yang nemenin teriak-teriakan hahiweho. Jadi kayak, lu maunya apa ya Tuhan? Lu giniin gue banget nih gitu. Lu injek gue sampai di titik paling rendah gitu. Maksudnya mulai manusianya keluar. Manusia keluar. Gue kurang apa sih? Gitu. Gue mau jadi kaset, gue udah jadi kaset, gue gak dikenal orang, dan gue gak pernah komplain. Gitu. Dan memang aku setiap doa gak pernah gini, Tuhan kok dia gini, saya gini, gak pernah. Gitu. Aku selalu membiasakan diri, ya kalau orang lain bisa di sana, itu porsinya dia. Gitu. Jadi aku di situ, gue gak pernah banding-bandingin diri, gue gak pernah request, gue gak pernah ini. Tapi kok gue nge-request 1 kali ini aja untuk kehidupan anak gue, gak ada, malah lu giniin gue. Gitu. Dan setelah prosedur itu aku waktu itu menggigil badannya karena pendarahan banyak. Dokter bilang ini karena di klinik nggak boleh saya bius, kamu harus masuk rumah sakit. Waktu di rumah sakit udah enak dong, ibaratnya ya udah gue tinggal tunggu di bius, gue tidur, gue tinggal prosedur tambahan, selesai lah sudah gitu. Ternyata tidak sampai situ Ferguson, karena zaman COVID ya. Jam 7 malam aku nggak pernah kena COVID Kak. Tapi kenapa garing banget ya, karena COVID-nya di batch terakhir yang COVID udah mau kelar. Dan di posisi seperti habis setelah bleeding itu. Jadi bleeding, masuk rumah, masuk rumah sakit, jam 9 malam aku bilang, dok, ini feeling gue COVID nih kayaknya, kok gue menggigil ya gitu. Dokter bilang, enggak, kamu karena terlalu shock tadi. Enggak dok, ini menggigil dok. Jam 3 pagi suster datang, mohon maaf ibu silakan pulang karena ibu COVID. Karena aku nggak bisa di sana, karena itu rumah sakit ibu dan anak. Jadi bed restnya gimana? Di rumah? Di rumah 2 minggu, bleeding juga, COVID juga, dan pisah kamar. Karena aku mikirnya kasihan juga suamiku kalau harus kena COVID, nggak bisa ngurusin dong dua-duanya tepar gitu. Jadi waktu itu Eca cuma mantau dari, ya kita WhatsAppan gitu, chatting, kamar lain. Jadi Ecanya juga terpuruk, akunya juga terpuruk gitu. Jadi benar-benar itu dihantam sedemikian rupa. Tuhan bikin remuk ya waktu itu. Hatinya ya. Jadi mungkin semuanya gitu ya. Dan abis itu akhirnya ada satu momen aku waktu itu udah selesai masa COVID, udah selesai prosedur semua udah selesai. Aku cuman lagi tiduran dan Eca tuh nggak suka ngeliat aku nangis. Bukan nggak suka yang marah, cuman dia nggak suka istrinya sedih lah. Jadi biasanya kalau aku nangis dia tuh langsung peluk, dan dia juga jadi mikirnya panjang, ini kenapa aku gini, aduh gue harus ngapain, dan aku nggak mau kesian lah gitu. Sama-sama bingung ya. Iya, dia juga udah berat, jangan nambahin lagi lah gitu. Jadi waktu itu dia udah tidur, aku kan lagi tiduran aja, ngeliat langit-langit kamar gitu ya, tapi udah malam kan gelap, sebenarnya udah nggak bisa apa-apa. Terus aku ngeliat kiri kanan, dan masa-masa kemarahan itu aku nggak bisa dihubungi sama orang, aku nggak bisa komunikasi sama orang. Terus ditanya are you okay? Siapa yang berani nanya are you okay? Gue tembak palanya. Ya tidak oke lah, ngapain lo nanya gitu. Jadi marah banget gitu. Kalau orang lagi nanya are you okay, aku marah banget. Iya, jadi satu kali ibu Gala aku ya, mohon maaf ibu Gala sering makan. Iya, oke jawab. Jadi dia waktu bilang berimanlah seperti Sadrak Mesak Abednego. Walaupun dalam dapur perapian pun dia tetap beriman, dari diselamatin pun dia tetap beriman. Apa jawaban JJ? Coba Kak. Speechless saya. Jawaban aku, Kak, Sadrak Mesak Abednego 1 kali di dapur api, suruh dia 4 kali kebakar di api. Karena hari itu aku udah kayak nggak mudah sama semuanya. Itu karena marahnya tuh terlalu besar. Dan itu jadi pelajaran juga ya, hati yang kotor keluarnya semua tuh. Ya, mau kasih orang masukan sepositif apapun, kalau hatinya sudah jahat, ya, kecewa, semuanya jelek. Gitu. Jadi aku nggak bisa menerima apapun, sampai akhirnya aku bilang tadi aku tiduran ngeliat langit-langit ini, terus aku bilang gini, Tuhan, lu jahat, lu cari ribut sama gue. Gila juga sih dulu. Untung saya deng katanya. Iya, untung Tuhan nggak mau pengampun, untung Tuhan Yesus bukan saya. Kalau Tuhan Yesus gue nggak bilas. Jadi lu jahat, lu tega sama gue, lu cari ribut sama gue. Benar-benar kamu marah ya sama Tuhan. Marah sekali sama Tuhan ya. Dan itu hari pertama aku ngomong sama Tuhan, karena aku sudah akhirnya bisa mengutarakan kekesalan lah ya. Iya, karena aku nggak ngomong sama sekali, nggak doa, nggak apa gitu,
Jadi aku bilang, lu cari ribut sama gue udah kurang apa sama lu, tapi lu giniin gue gitu. Lu udah kasih hadiah ke gue, lu ambil lagi. 1 kali gue kasih, 2 kali gue kasih, bahkan gue kasih anak gue buat lu, buat pelayanan gue. Tapi lu ngambil itu semua gitu. Mau lu apa? Oke, kalau lu mau gue murtad, gue murtad. 1 kali gue nggak murtad, 2 kali nggak murtad, 3 kali nggak murtad. Ternyata lu pengen gue murtad. Kamu nantangin gitu ya. Aku Segitu ngomong, marahnya. aku ngomong. Dan aku sudah ngomong sama mami segala macam, Eca. Mami juga udah, Dek, nggak boleh ngomong gitu, tenang ya. Kalau nggak bisa ngomong apa-apa biar aja Tuhan baik, nggak baik. Aku gitu. Kalau aku udah bilang, Mam, kayaknya aku disuruh murtad, aku kan, jadi aku murtad aja. Terus sampai akhirnya aku cuma bilang gini, ya gue tau lo ada, tapi kan gue bego. Sini kalau lo ada, lo tunjukin dong kalau lo ada. Terus di situ ada suara yang nggak yang boom gitu, enggak ya, impresi lah ya. Tuhan ngomong di hati jelas banget, Tuhan bilang gini, nah itu yang aku mau, bukan murtad. Nah itu yang aku mau, hati yang jujur. Kenapa kamu nggak pernah jujur sama aku? Kenapa kamu nggak pernah cerita sama aku? Kamu 1, 2, 3 itu kamu berat, tapi kamu bilang, buat Tuhan, pelayanan. Padahal kamu kuat. Padahal kamu nggak kuat. Dan ada aku yang buatin kamu, tapi kamu selalu bilang kamu kuat. Yang keempat, kamu nggak kuat. Tapi kamu bilang, sampai akhirnya kamu tidak kuat. Jadi kita nangis. Mari kita tarik air mata kita. Oke, jadi itu adalah titik baliknya. Dan betul-betul Tuhan bicara ketika kemarahan itu keluar dan diungkapkan kepada Tuhan, dan Eca mendengar suara Eca salah, JJ dan Tuhan bicara. Dan itu adalah ditanya Tuhan bilang banyak orang Kristen yang merasa kuat. Kalau udah ikut Tuhan pasti kuat. Seperti seolah-olah orang Kristen tuh nggak boleh jatuh hidupnya, nggak boleh goyah, nggak boleh. Kalau lu nggak kuat, iman lu mana? Tuhan lu mana? Padahal ketika kamu nggak kuat, kan ada aku. Justru itu aku. Jadi Tuhan bilang, orang Kristen boleh nggak kuat, boleh. Habis itu pakai iman aku, pakai apa? Kamu tuh minta sama aku, gitu. Tapi ketika kamu bilang kamu kuat, aku nggak ada posisi ya. Orang kamu bilang kamu kuat kok, gitu istilahnya ya. Justru kalau kita merasa kuat, ya bagiannya Tuhan untuk menolongmu apa? Artinya Iya. kan kamu bisa menolong Iya. dirimu sendiri karena Iya. kamu bilang kuat. Artinya kamu nggak butuh Tuhan, betul ya? Betul. Itu maksudnya ya? Iya gitu. Jadi banyak orang Kristen merasa kuat, padahal nggak kuat, tapi ya gitu ya. Yes. Lalu Tuhan bilang, kamu, jadi sebenarnya waktu itu aku bilang gini sama Eca, gue bingung juga ya mau marah sama Tuhan. Kan kalau kemarin gue dihukum, serba salah ya punya Tuhan. Aku bilang gitu. Marah dihukum, nggak marah gue sakit hati. Aku bilang gitu. Dan Tuhan jawab nih, Tuhan bilang gitu. Kalau kamu marah, kamu ini anak aku. Masa aku coret kamu langsung dari anak? Karena cuma kamu marah. Aku nih bapak kamu, aku nggak akan coret kamu karena kamu marah doang. Kamu tetap anak aku. Justru waktu kamu berdarah-darah, aku ini lagi baru kamu. Kamu ini lagi berdarah, kamu tuh lagi hancur, aku baru kamu. Wah. Jadi dari situ kayak nangis kan, terus nangis kayak, tapi denial kayak tidak. Ini suara hati. Ini suara hati kayaknya karena udah kelamaan gue nggak nangis. Terus habis itu entah gimana ya, memang kalau Tuhan yang udah menjamah, siapa sih yang bisa nolak? Yes. Sekitar 3-7 hari ya. Kan banyak denial, enggak kuat kak, 3 hari atau 7 hari aku agak lupa, langsung balik ke kamar doa. Yang tadinya udah gak mau doa, udah bilang murtad, doa lagi, penyembahan lagi, malah lebih excited. Ngomong macam tahu nggak Tuhan ngomong ini. Aduh oke. Eca malah jadi bingung ya? Iya karena kan dia ngajak dia, aku udah gak mau kan gitu. Tiba-tiba aku excited gitu, punya api itu lagi gitu. Dan aku bahkan Tuhan kasih pandangan banyak banget. Dalam kelemahanmu, kuasa Tuhan bekerja. Tuhan mengasihi hati yang remuk, Betul. jiwa yang remuk. Dan jujur. Keren. Itulah titik baliknya yang akhirnya JJ sampai dengan hari ini masih terus mengasihi Tuhan. Dan artinya JJ juga punya kesimpulan dong, dengan 4 kali kejadian itu justru bukan melemahkan tapi menguatkannya dan melihat
kekuatan Tuhan bekerja untuk JJ dan menguatkan juga untuk Eja. Thank you buat kesaksiannya. Nah, aku minta buat JJ bisa kasih tips atau kasih pesan buat para anak muda yang mungkin di sana, di luar sana lagi mau menjadi artis, terus kayaknya antusias banget gitu ya. Boleh nggak kasih tips sedikit gitu ya, bagaimana menjadi artis di dalam Tuhan. Terus bagaimana juga nih mungkin ada beberapa ibu-ibu yang mungkin lagi mengharapkan baby garis dua ya. Biasanya kan itu juga garis dua gitu kan. Garis dua ya. Jadi apa sih yang boleh dikasih tips gitu ya? Karena sampai hari ini pun seperti yang kita tahu, Echa dan JJ belum berhasil dan Tuhan belum mengizinkan memberikan kepercayaan baik. Coba bisa. Nah, yang pertama kalau mau jadi Ertom ya. Maksudnya yang pertama tanya Tuhan. Kalau memang Tuhan bilang ya udah kamu boleh ya, silahkan. Tapi kalau Tuhan bilang enggak, ya nggak usah sosokan. Karena dunia entertainment tadi aku udah cerita berat, nggak cuma di JKT tapi di semua dunia entertainment, ya kan Kak? Betul? Yes. Berat, godaan banyak, kalau nggak kuat-kuat ya kan, malah jadi offside, malah jadi jatuh, bukannya jadi kesaksian, malah jadi gitu. Jadi tanya Tuhan yang pertama. Dan kalau memang ternyata masuk dunia entertainment, jaga keputusan, jaga prinsip gitu. Karena prinsip kamu nggak akan bikin kamu jadi bahan cemoohan gitu. Yes. Justru prinsip kamu yang akan menaikkan kualitas hidup kamu gitu. Bahkan Tuhan akan naikin kamu gitu, karena kamu tetap berpegang gitu loh sama firman Tuhan, sama kebenaran firman Tuhan gitu. Jadi pegang gitu. Lalu buat para pejuang garis dua, tapi bener sih kayaknya nunggu baby aja ya, garis dua sekarang rancur ya, disuap dikit garis dua, takut ya, jadi jangan. Oke. Buat para ibu-ibu, mama-mama, semangat ya, waktu Tuhan itu waktu yang terbaik. Karena ini mungkin klise, semua orang udah ngomong, tapi percayalah waktu Tuhan waktu yang terbaik. Karena kita nggak pernah tahu waktunya Tuhan kapan gitu. Dan kalau dia udah kasih, itulah yang terbaik. Jadi sabar, terus berpengharapan, pakai iman Yesus, ya kan? Karena iman Yesus tuh nggak mungkin jadi lemah, tapi kita semakin kuat. Amin. Dan terus kesaksian. Karena kesaksian itulah juga yang menguatkan iman kita. Yes. Kesaksian itu nggak harus kita berhasil dulu, tapi dalam perjalanan hidup kita kuat, kita masih punya iman, kita masih bisa berpengharapan sama Tuhan Yesus, itu kesaksian yang menguatkan juga. Terima kasih buat JJ sudah ada di sini bersama-sama dengan JJ Podcast. Dan itu dia bahwa ternyata Tuhan ada di mana-mana, di semua aspek kehidupan kita, baik di karir kita sebagai artis ataupun menjadi karyawan dan lain sebagainya. Kita harus ikut sertakan bahwa Tuhan selalu dalam kehidupan kita dan jangan pernah jauh dari Tuhan, karena kekuatan kita hanya kepada Tuhan saja. Dan kalau sampai mungkin hari ini ada teman-teman atau ibu-ibu yang masih berharap untuk memiliki bayi atau memiliki anak, karunia anak, karena anak itu datangnya dari Tuhan, bukan kita ya. Kita boleh mau gitu ya, kita ingin dan kita rindu gitu ya, tapi kalau Tuhan bilang tidak atau belum, sabar. Oke, Tuhan pasti menentukan dan Tuhan pasti memberikan di waktu yang tepat dan waktu yang baik buat Tuhan. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Sampai di sini podcast kita bersama dengan JJ. Bye. Tuhan Yesus memberkati. God bless you. God bless you.